Lah kalau numpang begini, pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun. Jadi fikih itu punya sekian PR. Makanya di fikih itu mau tidak mau harus ada babun. Bab bagaimana transaksi sing ulima ridho, tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kali itu pasti ridho. Jadi tadi namanya bagol, ada orang makan gedang goreng itu ya seneng karena dianggap aset, dianggap kepayan terus. Tapi yang makan ini masalahnya punya estimasi, yang mulai masalah kan punya estimasi. Kemudian nak sanggup pas 2.000 gitu, ternyata di luar juga ada harganya 5.000. Makanya kalau kita sebagai kiai, kita sering punya santri yang pedagang gitu, mesti pesan saya tolong tarik harga itu dikasih. Makanya kayak warung Padang, beberapa warung yang sudah gitu pasti didian dia itu disuruh apa nulis apa tarik apa harga. Karena kalau kata-kata terus kan capek ini yang bagulnya. Aku tuh jadi bagian bener gedang goreng harganya berapa? 1.000 dibayar. Itu anaknya orang sufi. Saking sufinya bapaknya itu dulu era Waisel itu gak pernah diwaisel. Karena bapaknya itu orang sufi. Nanti kalau Waisel itu uangnya ketukar sama uangnya orang lain, ini yang dikasihkan tidak uang saya tapi uangnya orang lain. Jadi kalau ngirim anak itu pasti ada orang sufi itu. Kalau di UI kayaknya agak pernah ada. Sudah modern sekali. Sampai situ karena takut uangnya itu ketukar. Yang kamu terima itu tidak uangnya bapak tapi uang orang lain. Coba seperti itu sah nggak gitu? Misalnya wesel online, yang dikasihkan uang kamu apa uang orang lain? Boleh tidak? Itu kalau menurut teori profesional kan nggak boleh. Mau miliknya orangnya kok di. Yang menjadikan boleh karena apa? Ulima ridho, orang lain itu juga ridho karena tergantung. Kalau kamu ngajukan kredit ke bank, uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uang orang banyak. Pamit gak? Wah ini bisa panjang kalau cara begini. Makanya begitu ada bab nanya bab ulima ridho, ada transaksi yang tidak eksplisit juga agak verbal, tidak ada ijab kabul, tapi ulima ridho. Kira-kira orangnya itu. Jika di kampung-kampung menurut saya adat itu bijak sekali. Kalau ada orang penggembalaan, tapi kalau dosen ya jangan, kalau kiai ya jangan. Itu kalau ngelak ya ngambil juga milik orang yang banyak. Jangan yang orangnya miskin punya pohon hanya satu, yang kira-kira punya banyak diambil. Itu kalau yang punya dipamitin, Pak tadi saya ngambil diganjeng, itu mesti marah. Ngono kok pamit ya cocok. Karena dianggap satu sepele yang harus diridhokan. Akhirnya gara-gara pernah satu itu gak perlu pamit, yang lainnya ikut-ikutan. Lah yang mulai banyak itu yang loh nah kayak gitu. Jadi kalau 1-2 kan dimaklumi. Makanya kalau di dunia kiai, ini kisah nyata ya. Ini bukan anekdot kisahnya. Ada kiai sufi. Kebetulan ini saya kenal orang ini karena masih keluarga. Orangnya sufi sekali. Itu punya pondok, pondoknya itu model pondok yang berkah. Yang nyantri orang-orang Madura. Itu kalau ayamnya kiainya makan, itu kalau santri makan kan dinampanan. Itu Pak Rektor tahu kan pernah mondok. Dinampanan Pak Rektor. Pak Rektor itu temennya itu murid saya. Ngajinya di Kudus. Itu dulu pakai nampan. Itu ayamnya datang ke Pak Rektor itu nggak berani bisa karena ayamnya kiai. Padahal sudah dinampan tinggal makan. Ya semuanya nunggu. Ayamnya dapet, ya habisin aja. Kiainya tahu karena kiainya orang sufi terus bikin gini. Ya wes dong, nah ayam saya makan makanan kamu halal. Seneng. Terus digasang sama santri-santri. Jadi kalau jam makan disengajakan gitu biar ayamnya pada datang terus ditutup disembelih. Maka kebaikan itu kadang punya efek keburukan tadi. Satu orang dikasih ridho, ya sudah tuh degan satu gak apa-apa, semuanya ikut. Karena ngasih tahu, ternyata Pak Haji itu gak apa-apa, kalau mau ngambil aja. Singkat cerita suatu saat yang makan itu bukan ayam, tapi kambing. Akhirnya pikirannya santri tadi itu masuk ilmu yang definisi yang pertama, berarti halal juga.
Sembelih kambing bukan ayam lagi ini sudah kambing. Nah setelah kambingnya hilang Pak Yai tadi mau ngaji ini, beliau datang ke majelis tapi tidak ngomong sama sekali. Kelihatan emosi, menahan emosi. Santri diam semua, takut semua. Raja santri cerdas, ini sudah di majelis kalau tidak ngajar, nggak ngomong, nggak marah tapi cuma diam, ngempet emosi. Wal kadhimin al itu kira-kira. Yang di belakang tahu ini pasti urusan kambing. Yai, jangan marah karena kambing ya. Kayaknya ya cerdas langsung bilang, yo kegedean aja. Maksudnya itu. Jadi yang belakang itu langsung bilang, Yai katanya yang makan makanannya santri itu halal. Nah kambing Pak Kiai makan makanan santri maka halal. Yo nak pedes kegedean aja. Kalau kambing itu ya kebesaran itu. Nah cerita di kampung juga seperti itu. Ketika satu degan itu dimaklumi, orang itu kadang ngambil 10 dijual. Oh, itu kebanyakan ya berarti. Nah makanya di fikih itu hebat. Makanya Imam Abu Hanifah mengesahkan beul mu'atoh. Mu'atoh itu ulung-ulungan. Jadi tidak ada akad. Makanya kalau seperti penjualan online atau yang pakai apa terus uang ngambil sendiri, ngambil kembalian sendiri, itu repot kita sah. Makanya fikih menyediakan banyak jualan yang seperti di kampus-kampus seperti SDD. Kalau bapaknya pas pulang, anak ngambil sendiri, nanti ngambil susuk kembalian sendiri. Itu menurut Hanifah sah, dimasukkan bab mu'atoh, melebu definisi aulima ridho. Karena kalau kita sebagai teman akrab, misalnya di kamar mandi ditotok-totok, aku pinjam HP-nya, mesti tersinggung ngono ae kok. Paham ya? Pinjam pulpen. Sebenarnya pinjam pulpen itu haram. Yang namanya pinjam itu sesuatunya utuh. Kalau pinjam pulpen kalau enggak itu mansinya. Pinjam HP, pulsanya kalau kan. Kalau nurutin gitu, wah kita dosa terus. Mau pinjam mau ada yang apa? Berkurang. Definisi isti'arah atau arah itu maaf bakoi ini sesuatunya masih utuh. Coba saya pinjam mau ke kamar belakang, airnya terkapur, terkurangi enggak? Tapi masa redaksi, saya pinjam kamar mandinya, minta airnya. Itu kok mesti saya berbuat tersinggung. Kok segitunya gitu. Maka lagi-lagi tadi nyolong ya tetap haram, tapi medit. Jadi kira-kira kalau Nabi mati sugeng, kok ada orang nyolong pelem, cuma aja nyolong. Tapi kalau yang punya marah, cuma aja medit. Kira-kira gitu. Jadi nasihatnya kira-kira gitu. Jadi yang nyolong ya dididik, yang medit juga dididik. Ini jelas hadisnya apa? Wa masuri komindu apa? Sodakoton wa ma'akala sabu bahwa lalu sodakot. Baru ya seterusnya mau kembali ya. Baik, kita ngomong mungkin di sini ada 2 atau 3 pertanyaan. 2 aja kalau 3 banyak. 2 pertanyaan mungkin dari beberapa ibu yang bertanya. 1 dari ibu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih makanya menarik tadi dengan teringat ini terkait dengan pamrih itu sebenarnya boleh atau tidak. Jadi kalau kita melakukan suatu tindakan selalunya ada pamrih. Bahkan termasuk juga pamrih untuk mendapatkan itu Allah begitu. Bila tadi yang disampaikan Ustaz. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja, langsung 2 aja. Yang kedua. Yang kedua ada? Ya, kalau 1 bagus. Ada Gus. Oh iya. Ketika kita menggunakan barang-barang kampus seperti dengan tapi kira-kira perlu akan juga nah, ya makanya itu. Ternyata terusi juga. Itu memang bab yang panjang. Ini saya tak jawab yang paling siapa namanya?
Begini ya, kalau untuk daftar jadi wali seperti itu masalah besar. Saya kalau tidak wali tidak apa-apa. Memang ayatnya jelas ya. Banyak yang hafal mungkin. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir.